Bisa merasakan jatuh cinta adalah sebuah karunia yang telah Tuhan berikan kepada manusia sejak zaman Nabi Adam. Dan setiap orang, dimanapun berada, terutama pada kaum muda, tentu ingin sekali bisa bertemu dengan jodohnya. Namun apa jadinya jika ada perjodohan yang aneh dan unik di luar kebiasaan kita? Di Kamboja misalnya, ada tradisi yang membolehkan anaknya gonta-ganti cowok di dalam sebuah bilik semalaman. Lalu di Kyrgyzstan, boleh menculik dan memaksa wanita yang disukai untuk dinikahinya. Kira-kira tradisi apa lagi yang unik dalam mencari jodoh di luar sana? Berikut 7 tradisi mencari jodoh paling unik di dunia. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Berburu gadis di malam hari. Bhutan disebut-sebut sebagai negara paling bahagia di muka bumi. Mereka punya satu tradisi mencari jodoh yang unik, dinamakan Bomena. Bomena atau malam berburu adalah tradisi di pedesaan negara Bhutan wilayah timur. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun semenjak dulu hingga sekarang. Bomena adalah tradisi tentang laki-laki muda yang diizinkan untuk berkeliaran mencari gadis-gadis belia di malam hari, menyelinap ke kamar mereka, dan meyakinkan mereka untuk melakukan hubungan seksual. Jika sampai pagi harinya pria itu tetap di dalam kamar, maka pasangan ini akan menikah setelah kedua keluarga menyepakatinya. Namun, bila sang pria menyelinap keluar saat masih gelap, maka gadis itu atau keluarganya bisa menyalahkan sang pria atau keluarga pria. Tradisi ini tentu saja sebuah hal yang mengejutkan, lantaran mengungkap sisi jelek dari Bhutan. Padahal, Bhutan selama ini menampilkan dirinya sebagai salah satu pilihan paling aman bagi wisatawan wanita di seluruh dunia. Di masa lalu, beberapa kasus kehamilan di luar nikah dan ibu tunggal muncul, tapi mereka masih menyembunyikannya karena norma-norma sosial. Mengingat fakta bahwa banyak keluarga memiliki kerabat dan orang tua yang masih hidup bersama. Seiring perubahan zaman, sejumlah keluarga di Bhutan berusaha menjadi orang-orang yang lebih modern. Namun, tradisi ini tetap ada sampai sekarang. Menari dan merayu. Tradisi mencari jodoh di suku Miao, suku minoritas di Tiongkok ini bisa dibilang cukup unik dan lumayan sopan. Setiap tahun, suku ini mempunyai tradisi perayaan Meal Sister. Dalam perayaan ini, para wanita biasanya memasak ketan atau nasi secara bergotong royong. Ketan atau nasi tersebut diberi warna-warni dan setelah masak akan dibungkus sapu tangan. Pada puncak perayaan berlangsung, pria dan wanita biasanya menari bersama. Nah, saat menari inilah sang pria biasanya merayu habis-habisan wanita yang diincarnya. Apabila wanita itu tertarik, mereka biasanya akan memberikan ketan atau nasi yang dibungkus sapu tangan tadi kepada si pria. Nah, romantis nggak tuh? Bilik cinta. Ada tradisi pacaran yang mungkin bisa dibilang cukup aneh bagi kalian semua. Ketika anak gadis sudah menjelma menjadi wanita dewasa, para ayah di suku Krung Kamboja akan membuat sebuah gubuk, di mana gubuk ini menjadi tempat pertemuan antara putrinya dengan banyak laki-laki, agar ia bisa mendapatkan cinta sejatinya. Setelah pondok didirikan dan gadis suku Krung mendiami tempat itu, maka laki-laki boleh datang bertamu untuk mengenal sang gadis. Dalam kesempatan ini, laki-laki dan perempuan suku Krung juga diperbolehkan menginap bersama semalaman dan melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan. Hal ini tidak menjadi masalah karena orang tua ataupun kerabat gadis mengetahui dan mengizinkan hal tersebut. Hanya laki-laki yang masuk kriteria dan mendapatkan izin untuk bercinta. Laki-laki yang tidak masuk kriteria hanya dapat berbincang-bincang untuk menghabiskan malam. Hal ini dilakukan sampai sang gadis menemukan pria yang cocok untuknya. Tradisi gubuk bercinta ini untuk mendapatkan suami yang sempurna. Dan di sana tidak ada kasus pemerkosaan. Gimana mau memperkosa? Kan ada yang gratis. Pasar jodoh. Ada suatu hal yang unik di negara Bulgaria, tepatnya di kota tua Zagora. Ada hampir 18.000 orang yang berpartisipasi dalam pasar pengantin setiap tahunnya. Hal ini sudah menjadi tradisi orang Gypsy. Banyak wanita dan pria yang menunggu-nunggu pasar pengantin tahunan. Karena hari itulah kesempatan seseorang menemukan belahan jiwanya.
Banyak gadis muda yang berpakaian rapi, memakai sepatu hak tinggi, menunggu untuk dibeli oleh suami. Harga mereka tidak tinggi, ribuan euro sudah dapat dibeli, kira-kira 15 juta rupiah. Jika lebih cantik, badan lebih bagus, tentu harganya lebih tinggi. Di pasar ini, kamu akan melihat ibu bersama anak laki-laki untuk memilih menantu. Bahkan, mencubit paha gadis tersebut untuk diperiksa apakah berotot. Menurut mereka, paha yang kencang lebih kondusif untuk kesuburannya. Layaknya di pasar, proses tawar-menawar pasti ada sebelum harga deal. Hal ini jadi menyeramkan kalau terjadi di pasar pengantin. Orang tua cowok nggak akan mau membeli mantu seorang cewek kalau dinilai nggak cukup cantik. Nggak peduli kalau ternyata anak mereka dan si cewek sudah saling suka dan cinta. Bukan hanya itu, dari sisi orang tua cewek, kalau si pelamar bukan cowok kaya, maka akan tetap dicari calon mantu yang mau membayar dengan harga tinggi. Lagi-lagi, orang tua nggak peduli anaknya mencintai si cowok. Pasar ini telah lama dikritik dan dianggap meremehkan wanita. Namun bagi orang Gypsy, ini adalah tradisi penting. Sebelum pasar ini berakhir, pasangan yang sukses akan datang dan menerima berkat dari semua orang. Mereka juga akan menari bersama untuk merayakannya. Bahkan, kalau kenyataannya kamu salah pilih dan cewek tersebut ternyata sudah dijamah tangan lainnya, jaminan uang 100% kembali. Widih, garansinya keren juga ya. Ciuman massal di depan umum. Tradisi unik yang satu ini ternyata berasal dari Indonesia loh guys. Tepatnya dari masyarakat di Pulau Dewata, Bali. Dalam tradisi yang dilakukan masyarakat Bali ini, sekelompok laki-laki dan perempuan akan melakukan ciuman massal. Tradisi ini diawali dengan sembahyang. Lalu, perwakilan dari kelompok laki-laki dan perempuan akan disuruh berciuman di muka umum. Aksi ciuman dari perwakilan masing-masing kelompok tersebut baru diakhiri setelah keduanya diguyur air. Selanjutnya, yakni kelompok dibagi lagi menjadi dua, yakni kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dan setiap kelompok harus diwakili satu orang untuk berciuman dengan wakil kelompok lainnya. Begitulah seterusnya hingga selesai. Gimana? Ada yang mau ikut tradisi ini ke Bali? Makan apel, rasa ketiak. Terdapat tradisi unik dari Austria mengenai ungkapan cinta. Biasanya, sebuah pesta yang berisi acara dansa akan dijadikan ajang untuk mencari jodoh. Saat sedang mencari jodoh, seorang perempuan akan menggepit sepotong apel saat berdansa. Perempuan akan melihat sekeliling dan mengincar laki-laki yang menarik perhatiannya. Setelah menemukan sosok laki-laki yang dirasa menarik dan disukai, pihak perempuan akan memberi potongan apel yang diampit di ketiaknya kepada laki-laki yang ditaksir. Jika laki-laki itu juga menyukai sang perempuan, maka untuk menunjukkan rasa ketertarikannya itu, ia akan memakan potongan apel itu. Ternyata, tradisi tersebut masuk akal menurut bidang seksologi dan hubungan. Menurut pakar seksologi dan hubungan, jika mencium aroma tubuh seseorang, bisa jadi feromon dalam tubuh kita memberi petunjuk besar bahwa kita benar-benar jatuh cinta. Ada-ada saja ya guys. Buru dan sergap wanita. Di Kyrgyzstan, terdapat sebuah tradisi yang nyeleneh yang disebut alakacu, yang berarti mengambil perempuan muda dan membawanya lari, atau singkatnya menculik pengantin. Praktik ini diyakini menjadi tradisi sejak Kyrgyzstan dipimpin oleh Uni Soviet. Penculikan pengantin ini biasanya dilakukan oleh pria muda secara paksa atau dengan rayuan. Tak bekerja sendirian, mereka dibantu oleh sahabat atau keluarga untuk mencuri seseorang perempuan yang ingin dijadikan istri. Si pria kemudian akan membawa perempuan tersebut pulang ke rumah dan disembunyikannya di dalam sebuah ruangan, sampai pihak keluarga perempuan berhasil meyakinkannya untuk mau mengenakan sal sebagai tanda penerimaan tawaran menikah dari si pria. Terkadang, jika seorang perempuan tak mau dengan segala persuasi dan ingin pulang, ia tetap akan dipaksa oleh pihak keluarganya untuk menyetujui pernikahan tersebut. Awalnya, banyak yang menganggap bahwa praktik ini hanya sebuah formalitas saja.
Bahkan, dulu ada sebagian perempuan yang datang dengan sukarela untuk diculik sebagai persetujuan dengan kedua pihak keluarga. Beberapa juga mempercayai bahwa dulu praktik yang lebih dianggap dengan kawin lari ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi seorang perempuan. Sebagai tindakan tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah layak dijadikan sebagai seorang istri. Namun sayangnya, seiring perubahan zaman, praktik tersebut disalahartikan. Ala kacu berubah menjadi praktik penculikan perempuan yang justru melibat kekerasan dan paksaan yang merenggut hak-hak perempuan. Duh, kasihan perempuannya ya guys. Nah, itu tadi 7 tradisi unik mencari jodoh dari berbagai negara. Untungnya di negara kita tidak ada tradisi seperti ini ya guys. Atau seharusnya memang harus ada? Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa like dan share video ini agar yang lain tahu apa yang kamu tahu. Thanks guys!